Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis teknik data dan metode hermeneutika. Materi ini sangat penting untuk kita pahami karena berkaitan langsung dengan bagaimana cara peneliti mengelola, menafsirkan, dan memahami data dalam proses penelitian. Melalui penjelasan ini, kita semua akan mengetahui bagaimana perbedaan pendekatan analisis data secara umum yang bersifat kuantitatif dengan metode hermeneutika yang bersifat interpretatif dan kualitatif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam dunia penelitian ilmiah, analisis data dan metode pendekatan sangat menentukan arah serta kedalaman pemahaman terhadap suatu fenomena yang dikaji. Dua pendekatan yang memiliki peran penting dalam proses analisis data adalah analisis teknik data secara umum dan metode hermeneutika. Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dan memahami dan juga menjelaskan realitas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap masing-masing pendekatan, termaksud perbedaannya, menjadi hal yang esensial bagi peneliti agar mampu memilih metode yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitiannya. Sekarang kita masuk pada analisis teknik data. Jadi, analisis teknik data merupakan bagian fundamental dalam proses penelitian yang berfungsi untuk mengelola, menyusun, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, baik dari sumber primer maupun sekunder. Tujuan utamanya adalah proses analisis ini untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau membangun teori-teori yang baru. Dalam konteks ini, analisis data menjadi jembatan antara proses pengumpulan data dengan penyusunan kesimpulan yang valid dan relevan. Jadi, secara umum, analisis teknik data tidak hanya bersifat mekanis atau teknis, melainkan juga memerlukan pemahaman teoritis dan konseptual yang kuat agar proses interpretasi berjalan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam berbagai pendekatan penelitian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, analisis data memiliki peran sentral dalam membentuk dasar argumentasi ilmiah dari suatu studi. Kita masuk pada pendekatan dalam analisis data. Pendekatan yang digunakan dalam analisis teknik data secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Keduanya memiliki karakteristik dan metode yang berbeda sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan serta tujuan dari penelitiannya. Pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu merupakan pendekatan yang berlandaskan pada data numerik atau angka. Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan dengan menggunakan rumus matematis dan teknik statistik yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel, mengukur intensitas fenomena, atau menguji hipotesis tentu secara objek. Pendekatan ini juga digunakan secara luas dalam penelitian yang mengedepankan generalisasi dan pengujian sebab akibat. Beberapa metode dalam analisis kuantitatif meliputi analisis deskriptif, analisis inversial, analisis regres, dan analisis multivariat. Proses ini biasanya dibantu oleh perangkat lunak statistik seperti SPSS, Stata, R, atau Excel. Sekarang pendekatan kualitatif. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif,
Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap makna, pengalaman, dan proses sosial yang terjadi dalam suatu fenomena. Dalam analisis kualitatif, angka tidak menjadi ukuran utama, melainkan interpretasi terhadap konteks, narasi, simbol, dan perilaku. Data yang dianalisis dapat berupa wawancara, observasi lapangan, catatan lapangan, dokumen, atau arsip. Analisis dalam pendekatan ini umumnya mengikuti tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik yang digunakan biasanya berupa coding terbuka dan aksial, analisis tematik, analisis isi, atau pendekatan hermeneutika dan fenomenologis. Sekarang 3 yaitu tahapan analisis data dalam penelitian. Tahapan analisis teknik data secara umum terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis dan berurutan agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan valid. Sekarang tahapan tersebut yaitu antara lain 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data itu merupakan proses awal dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan melalui berbagai teknik seperti wawancara, kuesioner, observasi, atau studi dokumen. Sekarang yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi data yang terfokus pada isu-isu utama penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak relevan akan dieliminasi, sementara data yang penting disusun dalam suatu kerangka tematik. Selanjutnya, penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk visualisasi naratif, grafik, tabel, diagram alur, atau matriks untuk mempermudah peneliti dalam memahami struktur dan pola informasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik makna dan simpulan berdasarkan hasil analisis, kemudian memverifikasi simpulan tersebut dengan membandingkan data lain, teori yang digunakan, atau validasi dari informan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode hermeneutika. Apa sih metode hermeneutika? Jadi, metode hermeneutika adalah metode interpretatif yang bertujuan untuk memahami makna dari teks, simbol, atau tindakan manusia dalam konteks sosial dan historis tertentu. Metode ini berasal dari tradisi filsafat dan teologi yang awalnya digunakan untuk menafsirkan teks suci, namun kini dikembang luaskan dengan ilmu sosial, humaniora, dan kajian budaya. Dalam hermeneutika, teks tidak dipahami sebagai kumpulan kata-kata semata, tetapi sebagai representasi dunia batin, nilai-nilai, dan pengalaman subjektif seseorang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks atau fenomena dalam pendekatan ini tidak bisa dilakukan secara literal, tetapi membutuhkan penafsiran mendalam berdasarkan konteks tersebut. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan hermeneutika. Hermeneutika telah mengalami perkembangan dari metode penafsiran teks ke arah teori pemahaman manusia. Jadi dalam sejarahnya beberapa tokoh penting turut membentuk pemikiran hermeneutika, yaitu yang pertama ada Friedrich Schleiermacher yang menekankan bahwa memahami teks berarti memahami pikiran dan konteks pengarang. Yang kedua, Willem Dafoe, yaitu memperkenalkan konsep pemahaman sebagai pendekatan ilmiah dalam suatu ilmu sosial.
Yang ketiga yaitu ada Hans Georg Gadamer, yaitu mengembangkan konsep fusi horizon, yaitu pertemuan antara latar belakang pembaca dengan konteks teks. Selanjutnya ada Paul Ricoeur yang memperluas hermeneutika ke dalam ranah simbol dan narasi dengan menggabungkan pendekatan struktur dan eksistensial. Selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip hermeneutika. Beberapa prinsip penting dalam metode hermeneutika yaitu antara lain ada 1. Lingkaran hermeneutika atau hermeneutika circle. Pemahaman terhadap bagian teks hanya dapat diperoleh melalui pemahaman terhadap keseluruhan teks dan sebaliknya. Pemahaman tersebut terhadap keseluruhan teks harus dimulai dari pemahaman bagian-bagiannya. Proses ini bersifat siklikal dan dinamis. Selanjutnya ada horizon pemahaman. Penafsiran membawa latar belakang pengetahuan, budaya, dan pengalaman yang mempengaruhi cara pandangnya dalam penafsiran teks. Proses interpretasi terjadi melalui konfrontasi antara horizon pembaca dengan teks. Selanjutnya ada dialog interaktif. Teks dianggap sebagai mitra dialog yang harus diajak berkomunikasi secara aktif oleh penafsir. Interpretasi tidak bersifat satu arah, melainkan terbuka terhadap pemakna-pemakna yang baru. Selanjutnya ada prasangka dengan prapemahaman. Hermeneutika tidak menghindari prasangka, namun justru memanfaatkannya sebagai landasan awal untuk memahami makna teks secara lebih dalam dan relatif. Selanjutnya, tahapan analisis hermeneutika. Dalam praktik penelitian, metode hermeneutika dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada pemahaman kontekstual. Peneliti memahami latar belakang teks atau narasi yang dianalisis mencakup aspek sosial, budaya, sejarah, dan pribadi dari penulis atau dari informan. Selanjutnya ada penafsiran teks atau narasi, yaitu peneliti harus membaca teks berulang kali untuk mengidentifikasi struktur, makna, sosial, simbol, dan pesan tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada refleksi dan dialog interpretatif. Peneliti melakukan refleksi kritis terhadap makna yang muncul, mempertanyakan asumsi dan menafsirkan teks dalam kerangka teoritis yang lebih luas. Selanjutnya ada rekonstruksi makna, di mana peneliti harus menyusun pemahaman akhir dalam bentuk narasi interpretatif yang menggambarkan hasil penafsiran secara komprehensif. Baik teman-teman, dari penjelasan yang telah saya sampaikan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian ilmiah penting bagi peneliti untuk memahami bahwa tidak ada satu metode analisis yang mutlak lebih baik dari yang lain. Pemilihan antara analisis teknik data umum dan hermeneutika sepenuhnya bergantung pada jenis data yang diperoleh, tujuan penelitian, serta pendekatan yang digunakan. Dengan demikian, peneliti perlu memiliki kecermatan metodologis dalam membentuk atau menentukan strategi analisis data agar hasil penelitian tidak hanya valid secara teknis tetapi juga kaya akan makna dan kontekstual. Baik teman-teman, itu saja pembahasan dari saya terkait dengan metode teknik analisis data umum dan metode hermeneutika. Semoga penjelasan dari saya sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.
Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye.